Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan memberikan keteladanan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menapaki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam jalan ini hingga kita menghadap Allah menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita dalam perjalanan hidup ini tentu memiliki harapan dan cita-cita. Cita-cita terbesar kita tentu kalau kita melihat dalam satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebahagiaan itu diberikan kepada kita di dunia, dan juga kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhirat kelak. Ada harapan-harapan yang sifatnya jangka pendek dan ada harapan yang sifatnya jangka panjang. Tentu yang paling utama adalah merencanakan semuanya itu agar rencana-rencana kita sesuai dengan harapan kita. Tahapan-tahapan yang tentu menjadi keinginan kita harus kita lalui. Harus ada kesungguhan agar betul-betul doa-doa yang telah kita panjatkan, yang telah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar doa, tetapi tahapan-tahapan, sarana-sarana menuju kemuliaan dan kebahagiaan yang nanti diberikan oleh Allah tentu menjadi kewajiban kita untuk kita meraihnya dengan bersungguh-sungguh. Karena itulah ada sebuah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam salah satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam setiap rencana-rencana dan usaha-usaha kita. Kalau dalam bahasa manajemen tentu ada perencanaan. Kalau rencana kita hanya sekedar jangka pendek, terlalu ringan. Maka jadikan setiap rencana kita adalah rencana jangka panjang, sehingga ketika jangka panjang itu kita raih, jangka dekat pun akan kita dapatkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih utama. Maka siapa yang mengejar akhirat, maka dia akan juga mendapatkan bagiannya di dunia. Karena itulah kemudian syarat utama itu adalah bersungguh-sungguh menapaki tahapan-tahapan menuju kebahagiaan itu. Sungguh pun demikian, ketika kita telah bersungguh-sungguh, kita telah berupaya, tahapan-tahapan telah kita rencanakan dari tahapan 1 sampai tahapan berikutnya,
tetapi terkadang rencana Allah tidak sama dengan rencana kita. Mungkin kita menyebutnya kegagalan, tetapi ketika bagi orang yang beriman, kata Allah mengingatkan kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman ketika dia telah berusaha kemudian dia gagal, mengatakan dalam benaknya dia mengatakan aku ini sedang gagal, maka sesungguhnya pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan ada satu kekuatan yang mereka lupakan, bahwasanya kekuatan itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terkadang kita sudah pede dengan rencana kita, terkadang kita sudah pede dengan tahapan-tahapan yang sudah kita susun dengan sebaik mungkin, tetapi rencana-rencana itu tidak sama dengan rencana Allah. Mungkin nahnu nurid, kita punya keinginan, wallahu yurid, tetapi Allah pun juga punya kehendaknya, wallahu fa'alun lima yurid. Tetapi yang akan berlaku adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan terjadi untuk kita. Karena itulah masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika kita telah merencanakan dengan target-target yang sebaik mungkin, kita membangun rumah tangga, menginginkan rumah tangga seperti ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, tetapi kenyataan kadang-kadang kita terasa pahit. Kita sudah memilih dalam perjalanan hidup kita, ketika anak-anak muda mengenal calon pasangannya dengan bersungguh-sungguh mencari, bahkan tidak ada satu desa mungkin di luar kecamatan, di luar kabupaten, di luar provinsi dan lain sebagainya. Itu satu bentuk upaya. Tetapi terkadang ketika kita sudah bersungguh-sungguh untuk meraih yang terbaik dengan pertimbangan kita, bisa jadi pada saat kita menjalani tidak sama seperti mimpi-mimpi kita. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah perencanaan itu menjadi satu hal yang harus diperjuangkan, yang tentu ketika saat itulah kemudian harus menyertai juga dalam diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Ada satu kekuatan yang terus harus menyertai kita dalam setiap ikhtiar kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa dan doa. Ketika kita sebagai orang tua sudah berusaha menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah terbaik, tetapi terkadang ketika mereka sudah mencapai dewasa belum bisa juga menjadi anak-anak yang baik bagi orang tuanya, maka terkadang ini menjadi ujian yang berat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dan menimpa kita, kebaikankah, keburukankah, maka hakikatnya ketika hal itu menimpa bagi orang yang beriman, maka sesungguhnya semuanya telah dipersiapkan sebuah kebaikan bagi orang yang beriman itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh luar biasa setiap urusan bagi orang yang beriman, karena sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan kepadanya, segala sesuatu yang menimpa padanya adalah kebaikan semata. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan sama sekali kebaikan ini tidak diberikan kepada orang di luar yang beriman. Karena bagi orang yang beriman ini, ketika diberikan kebaikan maka menjadi baik baginya, ketika menimpa keburukan maka keburukan itu juga mendatangkan baik baginya.
in asabathu sarra syakara. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keburukan kepadanya, memberikan sesuatu yang tidak nyaman bagi hidupnya, maka dia menjadi orang yang bersabar. Dan ketika fakana khairan lahu, maka ketika dia bersabar, maka kesabaran itu akan meningkatkan kualitas pribadinya. Begitu pula ketika dia diberikan kebaikan, rasa nikmat dalam hidupnya, rasa luang dalam kehidupannya, keluarga yang utuh, anak-anak yang baik, maka semuanya itu kemudian dia bisa bersyukur, maka syukur pun akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan baginya. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hakikatnya adalah bagaimana kita memanage hati kita. Dan Ramadan inilah adalah momen kita untuk menghantarkan diri kita, mengevaluasi diri kita, mengendalikan diri kita, agar setiap lisan yang terucap, agar setiap kalimat yang terucap dari lisan kita adalah kebaikan, agar setiap tindakan dari langkah kaki kita adalah kebaikan. Maka disinilah kemudian orang-orang yang menjadikan setiap segala sesuatu yang menimpa kepadanya kemudian mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang berhasil, maka dialah orang yang sukses, terutama ketika menjalani perjalanan Ramadan ini. Kemudian dia berhasil mengendalikan dirinya, sehingga dengan matanya, dengan kakinya, dengan seluruh anggota badannya, dia mampu mengendalikan dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah dan juga menimbulkan dosa. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di momen Ramadan ini betul Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita sampai di penghujung Ramadan ini tentu dengan nilai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ini senantiasa mampu memberikan manfaat, semangat, motivasi kepada kita semuanya, agar hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita, dan esok tentunya adalah hari yang lebih baik daripada hari ini yang telah kita lewati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.